Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, setelah hari kedua saya melakukan interview kepada Bu Nur mengenai tentang topik baru yaitu inklusivitas dalam pendidikan. Di mana pada pertanyaan pertama saya mendapatkan jawaban bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan inklusivitas ini yang pertama itu guru kelas itu sendiri, karena yang mengetahui semua bagaimana sistem di dalam kelas itu tuh emang guru kelas itu sendiri. Nah, baru yang kedua itu kepala sekolah yang ada di sekolahnya Bu Nur, yaitu sekolah MI Al-Azhar. Karena kepala sekolah juga harus mengetahui bagaimana proses peserta didik di dalam kelas, proses apa saja yang sudah berkembang di dalam kelas. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu tantangan utama dalam mewujudkan inklusivitas dalam pendidikan. Nah, tantangan utama itu ada di dalam kelas, yaitu karena terlalu banyak variasi siswa yang disesuaikan dengan minat bakat. Dan kemampuan itu tuh lumayan membuat guru itu perlu menggunakan metode yang berbeda-beda dan memerlukan waktu yang lumayan, karena jika guru menggunakan satu metode saja itu sudah menggunakan waktu yang lama ya. Apalagi jika menggunakan banyak bermacam-macam metode pembelajaran, maka ini tuh memerlukan banyak waktu, memerlukan waktu yang lumayan panjang untuk menerapkan metode ini. Jadi tantangan yang paling urgent itu tuh karena banyaknya metode yang harus dipelajari oleh guru. Di mana letaknya yaitu di dalam kelas, karena memang mengimplementasikan ini tuh memang harus di dalam kelas, karena dalam kelas itu seorang guru atau wali kelas itu bisa lebih berfokus kepada anak-anak mereka sendiri. Karena kalau misalnya diimplementasikan di tempat yang mungkin yang mencakup lebih banyak, itu mungkin akan membuat guru itu kewalahan dalam menghadapi dan mengajarkan berbagai macam metode pembelajaran yang harus dilakukan. Waktu yang tepat untuk memulai upaya meningkatkan inklusivitas dalam sistem pendidikan di sekolahnya itu biasanya itu berada di awal tahun ajaran, yang dimana yang pertama yang perlu dilakukan oleh sekolah MI Al-Azhar yaitu dengan memilah misalnya ya, si anak ini termasuk sistem pembelajaran seperti apa, karena ada beberapa sistem pembelajaran yang diterapkan oleh sekolah ini. Jadi di awal tahun ajaran sekolah itu MI Al-Azhar sudah memilah mana yang masuk sistem pelajaran, misalnya visual atau auditory dan kinestetik dan sebagainya, dan dipilahnya itu saat di awal tahun ajaran baru. Karena setiap anak itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu dan belajar yang tepat. Jadi agar sekolah tidak memaksakan sesuatu yang tidak anak itu suka, karena kalau misalnya sekolah ini memaksakan sesuatu yang tidak disukai oleh anak, maka hasilnya itu akan tidak bagus. Jadi sekolah ini menyesuaikan dengan minat bakat anak-anak agar mendapatkan hasil yang bagus. Karena jika anak-anak sudah mendapatkan hasil yang bagus, pasti sekolah juga mendapatkan keuntungannya. Nah, biasanya sekolah ini tuh saat di dalam kelas itu dilakukan diawali dengan bersama-sama, seperti berdoa dilakukan dengan bersama-sama. Tapi ketika sudah memasuki metode pembelajarannya, misalnya sudah mempraktikkan metode pembelajarannya, baru guru ini membagi-bagi sesuai dengan minat bakatnya anak itu masing-masing. Kalau misalnya metode pembelajaran anak memasuki kelompok A, maka siswa yang mempunyai cara belajar seperti itu juga akan dikelompokkan dengan kelompoknya. Dan
itu akan mendapatkan hasil yang maksimal yang sesuai yang diinginkan.